Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat dan selalu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Khairul dari program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada video kali ini saya akan memaparkan hasil perancangan rangkaian logika kombinatorial yang telah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem digital. Oke, sebelum itu, untuk teman-teman yang melihat video saya, jangan lupa like dan komennya, serta jangan lupa pula subscribe channel YouTube saya ya. Terima kasih. Oke, langsung saja masuk ke materi. Judulnya yakni tentang perancangan rangkaian logika kombinatorial mata kuliah sistem digital. Pembahasannya ada 7. Yang pertama adalah pengertian sistem atau rangkaian, yang kedua gerbang logika, yang ketiga contoh kasus, yang keempat tabel input output, dan yang kelima Carnot map, yang keenam simulasi dari rangkaian, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Sebelum membahas bagaimana cara membuat rangkaian kombinatorial, pertama kalian harus tahu dulu apa sih yang dinamakan sistem atau rangkaian. Jadi sistem atau rangkaian itu adalah suatu kesatuan yang utuh dari sesuatu rangkaian yang terikat satu dengan yang lainnya, atau bisa disebut dengan elemen-elemen yang saling berhubungan membentuk satu kesatuan. Kita ibaratkan sebuah puzzle di sini. Ini adalah sebuah elemen-elemen yang saling terikat dan membentuk satu kesatuan yang utuh, membentuk satu persegi. Begitu pula di sistem komputer ya, yang terbentuk dari input, proses, dan output. Jika salah satu elemen atau subsistemnya tidak ada, maka tidak akan membentuk satu kesatuan yang utuh, sehingga tidak bisa disebut dengan sistem. Lanjut, yang kedua adalah gerbang logika. Gerbang logika ini yang akan membantu dalam merancang rangkaian kombinatorial, karena gerbang logika itu adalah dasar pembentuk sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa input masukan menjadi sebuah sinyal output keluaran yang logis. Di sini ada 7 gerbang logika, yakni AND, OR, NOT, NOT AND, NOT OR, exclusive OR, dan exclusive NOT OR. Dalam rangkaian yang saya buat menggunakan 2 gerbang logika, yaitu AND dan OR. Oke, contoh kasusnya, kita disuruh membuat rangkaian logika kombinatorial yang memiliki 5 saklar dalam kondisi on atau off dan satu display 16 segmen. Display 16 segmen tersebut digunakan untuk menampilkan karakter sesuai yang dirancang. Karakter yang akan ditampilkan terdiri dari 12 karakter sampai dengan 15 karakter identitas kita. Identitas yang saya akan tampilkan terdiri dari 15 karakter, yaitu M, U, H, A, M, M, A, D, R, I, F, I, 19. Ini adalah bentuk display 16 segmennya atau bentuk outputnya seperti ini. Ada S0 sampai SF. Dan ini adalah perkiraan outputnya, hasilnya di rangkaian nanti seperti ini. Bentuk huruf M, U, H, A, M, M, A, D, R, I, F, I, 19. Oke, langsung masuk ke tabel input output. Di sini saya menggunakan term 1 sampai term 15 dengan input ini itu ada 5, T4, T3, T2, T1, T0, dan outputnya ada 16, yaitu S0 sampai SF.
Dari term 1 sampai term 15 akan menghasilkan display M sampai 9 yang tadi saya sudah rancang. Saya rencananya akan membuat display seperti ini. Syaratnya, jika inputnya T4 itu 1, maka output yang dihasilkan adalah blank atau tidak menghasilkan karakter apapun. Begitu pula untuk term 0 yang inputnya adalah 0, 0, 0, 0, 0, maka outputnya pun sama, blank, tidak menghasilkan display apapun. Di term 1, kita akan menampilkan huruf M. Dan untuk menampilkan huruf M, output yang harus menyala adalah S0, S3, S4, S7, S9, dan SB. Begitu pula untuk berikutnya sampai dengan display yang 9 atau term 15. Untuk mendapatkan display angka 9, kita memerlukan output yang menyala adalah S0, S1, S2, S3, S5, S6, S7, S8, dan SC. Di sini ada dua angka ya, 0 dan 1, dan output 0 itu biasanya dinamakan dengan max term dan output 1 dinamakan dengan min term. Di sini banyak sekali min term yang dihasilkan. Jika kita buat ekspresi booleannya, maka akan menghasilkan ekspresi boolean yang sangat panjang. Untuk itu kita perlu menyederhanakannya, yakni dengan cara penyederhanaan Carnot map. Ya, bentuk Carnot map itu seperti ini. Carnot map sendiri itu adalah penyederhanaan term-term ekspresi atau fungsi boolean menggunakan tabel. Jadi tabelnya seperti ini. Ini menggunakan kode Gray 00011110, dan ini outputnya, wilayah outputnya seperti ini. Ini untuk output 0, output 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Di sini saya mencontohkan menyederhanakan output S4. Kita lihat output S4. Sini yang menyala itu adalah term 1, term 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, dan 12. Yang min termnya itu adalah tadi ya. Kita masukkan di sini min termnya. Di term 1, term 2, term 3, term 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, dan 12. Bagaimana sih cara menyederhanakannya? Menyederhanakannya yakni dengan cara mengelompokkan min term yang bernilai 1 yang saling berdekatan, karena hanya berjarak satu variabel saja. Kita mulai dari mengelompokkan yang terbanyak terlebih dahulu. Seperti ini, yang di bawah itu ada 4 bertetangga yang akan mengeliminasi 2 variabel. Setelah itu, kita kelompokkan ini menjadi 2 bertetangga, akan mengeliminasi 1 variabel. Ini juga sama, 2 bertetangga. Kemudian ini 2 bertetangga, dan ini juga 2 bertetangga. Kurang lebih seperti ini bentuk penyederhanaannya. Oke, kita mulai yang dari 4 bertetangga dulu. Akan mengeliminasi 2 variabel. Maksudnya seperti apa? Kita lihat ke yang bentuk vertikal, itu berbeda blok ya, maka akan tereliminasi karena saling beda kodenya, saling berbeda, sehingga tereliminasi T1 dan T0 nya. Dan ekspresi booleannya itu hanya mengambil yang bentuk horizontal, yang T3 dan T2 aksen. Di sini bentuknya T4 itu sama dengan 0, sehingga T4 itu selalu masuk dalam ekspresi boolean ya, ketentuannya. Kemudian untuk yang bertetangga 2, di sini akan mengeliminasi 1 variabel. Itu gimana maksudnya? Kita lihat ke yang horizontal. Yang kodenya beda itu adalah T3, dan yang sama itu T2, sehingga yang berbeda itu akan tereliminasi. Kemudian yang bentuk vertikal masih dalam satu blok, sehingga T1 dan T0 itu kita ambil.
Untuk yang selanjutnya pun sama, dua variabel ya. Maksudnya dua pengelompokan. Ini kenapa seperti ini, bertumpuk seperti ini? Jadi grup yang sudah di cover oleh grup lain tidak perlu digabungkan kembali. Jadi ini kan yang hijau ini kita sudah di cover oleh grup yang abu-abu, sehingga tidak mengcover atau menggabungkan kembali dengan grup yang merah. Cukup pilih salah satu saja. Oke, dari output S4, tabel ekspresi boolean yang dihasilkan yaitu seperti ini. Ini adalah yang warna kuning mengeliminasi satu variabel ya, karena dua bertetangga yaitu T3. Kemudian yang merah mengeliminasi satu variabel yaitu T2, karena ini T2-nya beda angka. Kemudian yang yang warna hijau itu mengeliminasi satu variabel yakni T0 karena berbeda angka juga. Kemudian yang abu-abu mengeliminasi satu variabel karena T2 itu berbeda angka di sini. Kita lihat 0, 1 berbeda. Dan yang biru mengeliminasi dua variabel tadi ya, yang bentuk vertikal karena berbeda blok. Jadi saling tereliminasi. Kita harus benar ya dalam penyederhanaan Carnot-nya, karena jika salah itu ekspresi booleannya menghasilkannya salah juga dan akan berpengaruh ke rangkaiannya nanti. Ini hanya contoh saja di S4, dan ini adalah hasil tabel ekspresi boolean dari semua output. Jika tidak disederhanakan akan lebih panjang dari ini. Ini pun sudah disederhanakan masih seperti ini ya, masih agak panjang sedikit, tetapi sudah lebih sederhana. Seperti ini hasil ekspresi booleannya yang akan digunakan dalam tabel dalam rangkaiannya, dalam membuat rangkaian. Oke, langsung masuk ke simulasi. Bentuk rangkaiannya seperti ini. Nah, ekspresi boolean tadi itu yang untuk membuat seperti ini nih, untuk membuat gerbang logika, untuk membentuk gerbang logika AND dan OR saya menggunakannya. Dan ini adalah bentuk 16 display atau outputnya seperti ini bentukannya. Dan ini adalah ada 5 input, ada T4, T3, T2, T1 dan T0. Oke, tadi syaratnya adalah jika T4 sama dengan 1, maka tidak ada yang dihasilkan. Kita coba ya. 1, dan tidak akan menghasilkan apapun. Meskipun input yang lainnya kita ubah, tetap saja tidak berpengaruh apapun. Tidak ada hasil yang dihasilkan atau ditampilkan. Begitu pula di term 0 yang inputnya adalah 0, 0, 0, 0, 0, 0, hasilnya blank, tidak ada karakter yang ditampilkan. Kita mulai saja menampilkan karakternya ya, dari karakter tadi yang saya buat. Oke, tadi sudah ditampilkan semua karakternya. Jadi kesimpulan dari rangkaian tersebut yakni
saya berhasil melakukan percobaan tadi, menyelesaikan kasusnya tadi dengan karakter yang diinginkan. Saya menggunakan 15 karakter dengan satu blank, yakni di tab 0. Kemudian syaratnya sudah terpenuhi juga dengan input T4-nya 1, itu tidak menghasilkan karakter apapun. Dalam partikel ini, saya menggunakan Karnaugh Map untuk menyederhanakan hasil ekspresi logika atau ekspresi booleannya ya. Karena jika tidak menggunakan Karnaugh Map akan menghasilkan ekspresi logika yang begitu panjang, dan rangkaiannya pun akan lebih besar dari yang tadi. Karnaugh Map ini harus dikerjakan dengan benar agar rangkaian logika dapat bekerja dengan baik. Sedikit saja kesalahan maka akan berpengaruh pada hasil akhirnya. Jadi dalam penyederhanaan Karnaugh Map tadi harus benar dalam pengelompokannya ya. Jangan sampai salah. Oke. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga video yang saya buat ini bisa membantu kalian untuk mencoba dan mempraktekkan membuat rangkaian logika kombinator seperti saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kita sama-sama belajar di sini. Dan semoga kalian bisa memahami penjelasan yang saya buat ini. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.